Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Halaman ke-66 adalah halaman tempat tinggal Xiao Lingqi. Semua orang di klan Xiao mengenalnya dengan baik karena mudah diingat. Saat mendengar Xiao Jiu berkata, halaman ke-66, hal pertama yang mereka pikirkan adalah pemilik halaman tersebut. Kerumunan memisahkan dan mengisolasi lokasi Xiao Lingqi, tidak memberinya tempat untuk bersembunyi dari pandangan semua orang. Ekspresi Xiao Lai berubah drastis sementara alis Xiao Ce berkerut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mendung saat dia melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Lingqi. Gelombang kemarahan meluas dengan gemuruh di dadanya, mengancam akan meledak. Hanya ketika Xiao Jiu mengucapkan kata, halaman ke-66, Xiao Ce benar-benar mengerti apa arti perasaan sumbang yang dia alami selama ini. Sebelumnya, ada terlalu banyak orang yang menghalangi, dan mereka juga berdiri berdekatan. Akibatnya, Xiao Kuangyun tidak bisa menentukan dengan jelas di mana Xiao Lingqi berada. Namun, sekarang, dia secara alami bisa mendapatkan tampilan yang bagus. Seketika, matanya bersinar dan memancarkan cahaya yang mirip dengan serigala ganas. Gadis ini tidak secantik Xia Qingyue, tapi tetaplah seorang wanita muda sejati dalam segala hal. Dia memiliki mata cerah alami dan gigi putih, keanggunan yang memikat, dan wajah yang lembut, cantik, dan menawan. Terutama matanya yang meski saat ini penuh kepanikan dan ketakutan, namun tetap seperti genangan mata air yang berkilauan, jernih, transparan, dan bergerak menyeluruh. Xiao Kuangyun dengan paksa menelan seteguk air liur saat jantungnya berdebar dan bergetar, bahwa Xiao Yulong sama sekali tidak berbohong padaku. Meskipun Xiao Lingqi ini sedikit lebih buruk daripada Xia Qingyue sejauh yang terlihat, dia hanya sedikit lebih buruk. Namun, rasanya pasti sama enaknya. Juga, ketika dia dewasa, dia belum tentu lebih buruk dari Xia Qingyue. Setelah datang ke tempat terpencil seperti ini, tanpa diduga aku bertemu dengan apa yang bisa dianggap sebagai dua wanita cantik kelas dunia. Ini hanyalah pahala surga atas perjalanan saya yang panjang dan sulit. Xiao Kuangyun mulai merasa bahwa penolakan awalnya untuk datang ke klan Xiao ini hanyalah sebuah keputusan yang sangat bodoh. Untungnya, dia tidak dapat menentang perintah ayahnya pada akhirnya dan dengan patuh datang ke sini. Xiao Lingqi, bagaimana mungkin kamu? Saat melihat Xiao Lingqi, ekspresi Xiao Yunhai mula-mula terkejut, dan akhirnya tidak percaya. Itu bukan aku, Master Klan, itu sebenarnya bukan aku. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya, ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya. Dia benar-benar berpikir untuk mencuri bubuk pembuka yang mendalam tadi malam, tapi setelah ditangkap oleh Xiao Lai, dia dengan patuh kembali ke kamarnya dan tidur. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pencurian bubuk pembuka yang mendalam. Ya ampun, aku tidak menyangka pencuri sembrono itu adalah seorang gadis kecil. Xiao Kuangyun berkata dengan cara yang membingungkan, tetapi aku baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa orang itu, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Ah, Xiao Lingqi, bagaimana mungkin kamu bertindak begitu sengaja dan melakukan hal sembrono seperti ini? Kotak bubuk pembuka mendalam ini adalah harta karun yang telah dihadiahkan oleh Sekte Xiao sejauh ribuan li kepada kita. Dengan ini, apa yang mungkin aku lakukan? Xiao Yunhai menghela nafas berat dengan ekspresi sangat sedih. Tuan Klan, itu bukan aku. Sebenarnya bukan aku yang mencurinya. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Itu sebenarnya bukan aku. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya berulang kali, seluruh wajahnya sudah pucat. Xiao Kuangyun berkata dengan marah, kotak bubuk pembuka mendalam ini ditemukan di bawah bantalmu. Jika Anda tidak mencurinya, apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa ia menumbuhkan sayap dan terbang ke sana? Nona muda, saya memberi Anda kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda sebelumnya.
Andalah yang tidak mengambilnya. Sekarang kami memiliki bukti yang meyakinkan dan juga banyak orang dari luar klan Xiao sebagai saksinya, Anda masih ingin menyangkalnya. Sepertinya kamu tidak akan mengaku jika aku tidak memberimu hukuman berat. Memberimu hukuman berat, 5 kata itu menyebabkan seluruh tubuh Xiao Lingqi goyah. Jika bukan karena Xiao Ce yang segera mendukungnya, dia mungkin sudah terjatuh ke tanah. Tangan Xiao Ce mengepal, dia memperhatikan Xiao Kuangyun dengan cermat, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh, untuk pertama kalinya sejak kelahirannya kembali. Tuan muda Xiao, harap tenang. Xiao Yunhai segera melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan nada memohon. Xiao Lingqi mencuri dari sekte Xiao benar-benar tidak bisa dimaafkan, tapi dia bukan orang jahat. Di klan Xiaoku dia sangat disukai. Fakta bahwa dia akan mencuri bubuk pembuka mendalam juga melibatkan beberapa komplikasi. Komplikasi apa? Xiao Kuangyun bertanya dengan ekspresi gelap. Xiao Yunhai menggunakan matanya untuk menunjukkan Xiao Lingqi dan Xiao Ce, yang berdiri bersama. Dia berkata dengan ekspresi menyesal, Xiao Lingqi adalah satu-satunya putri dari tetua kelima kami, dan dia memiliki keponakan bernama Xiao Ce yang 1 tahun lebih tua darinya. Keponakannya ini mengalami nasib sial karena dilahirkan dengan pembuluh darah yang dalam yang cacat, dengan pembuluh darah yang dalam yang cacat, tidak peduli bagaimana Xiao Ce tumbuh, itu tetap saja sama dengan sebagian besar hidupnya hancur. Xiao Lingqi sangat menyayangi Xiao Ce dan selalu mencari cara untuk memulihkan pembuluh darahnya yang dalam. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao dan kota awan terapung. Semua yang hadir di sini dapat membuktikan hal itu. Alasan Xiao Lingqi memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembuka mendalam jelas karena dia mendengar bahwa bubuk pembuka mendalam memiliki kekuatan untuk memulihkan pembuluh darah dalam yang hancur. Karena itu, dengan tujuan menyelamatkan keponakannya, dia melakukan kejahatan sembrono ini. Meskipun kejahatan telah dilakukan, dan buktinya tidak diragukan lagi, saya mohon Tuan Muda Xiao bersikap lunak terhadap hukumannya karena fakta bahwa Xiao Lingqi kami masih muda dan memiliki hati yang tulus. Seluruh klan Xiao kami akan berterima kasih atas kebaikan besar Tuan Muda Xiao. Meskipun postur Xiao Yunhai rendah, setiap kata yang diucapkannya tulus. Mereka menyerang langsung ke jantung, menyebabkan semua orang merasa tersentuh. Kata-katanya juga membuat mereka yang tidak mengerti bagaimana Xiao Lingqi memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembuka mendalam tiba-tiba menyadari. Ternyata bubuk pembuka mendalam juga memiliki kemampuan untuk memulihkan pembuluh darah dalam yang rusak. Tidak heran. Semua orang di Floating Cloud City tahu bahwa pembuluh darah dalam Xiao Ce telah rusak sejak lahir. Fakta bahwa Xiao Lingqi selalu menyayanginya, dan tak henti-hentinya mengkhawatirkan keadaan pembuluh darahnya yang dalam juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao. Dengan ini, Xiao Lingqi akan mencuri bubuk pembuka mendalam tidak lagi gegabah, melainkan masuk akal. Lebih dari beberapa orang diam-diam meremehkan cara Xiao Yunhai selalu menyukai Xiao Kuangyun. Namun, sekarang, semacam kekaguman yang tulus terhadapnya mulai tumbuh di hati semua orang. Demi melindungi murid klan Xiao, Master klan Xiao ini masih memohon pengampunan dengan seluruh kekuatannya meskipun dia menghadapi anggota sekte Xiao yang sedang mengamuk. Kata-katanya juga penuh gairah, dan dia bahkan berlutut dengan satu kaki. Hanya Xiao Ce yang mencibir dengan marah, sungguh penampilan yang sempurna. Di permukaan, itu adalah seseorang yang memohon pengampunan demi Xiao Lingqi, tapi sebenarnya, itu sepenuhnya melegitimasi tuduhan terhadapnya. Jika dia orang luar, mungkin saja dia akan berpikir bahwa semuanya adalah ulah Xiao Lingqi. Ternyata ada situasi seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yunhai, ekspresi Xiao Kuangyun jelas sedikit melunak. Dia berkata dengan ringan, diriku yang mulia bukanlah orang yang kejam dan tanpa ampun.
Karena dia melakukan kesalahan ini demi keponakannya, mengingat perasaan ini, selama dia dengan patuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf, aku masih bisa mempertimbangkannya. Itu bukan aku. Sebenarnya bukan aku yang mencurinya. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara yang sedikit serak. Jika aku melakukannya, aku pasti akan mengaku, tapi aku benar-benar tidak mencuri bubuk pembuka mendalam. Aku terutama tidak tahu mengapa itu muncul di kamarku, itu pasti suatu kesalahan. Master Klan, tolong percaya padaku. Itu sebenarnya bukan aku. Teriakan Xiao Lingqi seperti ini tidak hanya tidak membuat siapapun tergerak, tapi malah menimbulkan reaksi sebaliknya karena kebingungan Xiao Yunhai sebelumnya. Dialah yang memiliki alasan paling banyak untuk mencuri bubuk pembuka mendalam, dan bubuk itu juga ditemukan di kamarnya. Fakta-fakta ini sudah dapat menentukan kesalahannya secara menyeluruh. Bahwa Xiao Yunhai akan memohon keringanan hukuman atas namanya tanpa memperhatikan bahaya atau martabat sudah sangat baik hati dan mengharukan, namun dia tetap tidak mau mengaku. Ekspresi Xiao Kuangyun yang baru saja melunak sekali lagi menjadi gelap. Dia berkata sambil mencibir, di mana kesalahannya? Sekte Xiao kami secara pribadi menemukan bubuk pembuka mendalam ini di kamar Anda. Apa maksudmu anggota sekte Xiao kami dengan sengaja menjebakmu, seorang nona muda dari klan Xiao kecil ini? Xiao Kuangyun mengucapkan kalimat ini dengan penuh kemarahan dan keyakinan, bahwa sekte Xiao yang agung akan dengan sengaja menjebak seseorang dari klan Xiao, yang bahkan tidak ada artinya di mata mereka. Itu akan menjadi lelucon bagi siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, penatua pertama klan Xiao, Xiao Li berdiri. Dia menunjuk ke arah Xiao Lingqi dan berkata dengan suara tegas, Xiao Lingqi, Anda membuat kesalahan besar, dan dengan demikian mempermalukan seluruh klan Xiao. Ketua klan masih secara pribadi memohon keringanan hukuman atas nama Anda, dan bahkan Tuan Muda Xiao berpikir untuk berurusan dengan Anda dengan penuh belas kasihan. Namun Anda tiba-tiba masih belum mengetahui hal yang baik ketika Anda melihatnya. Kamu benar-benar terlalu mengecewakan kami. Ah, lebih dari mengecewakan, ini sungguh sangat memilukan. Penatua kedua Xiao Bo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, dia akan menyia-nyiakan permohonan keringanan hukuman yang terus-menerus dari Tuan Klan. Ah, Xiao Lingqi, keberadaan seperti apa sekte Xiao yang dengan sengaja dan salah mereka tuduhkan padamu? Jika Anda dapat mengubah cara Anda setelah melakukan kesalahan, itu yang terbaik. Tapi tindakanmu seperti ini di depan berbagai teman kami dari Floating Cloud City sangat mempermalukan kami. Setelah melihat tatapan tanpa belas kasihan dan dingin satu demi satu, tubuh cantik Xiao Lingqi bergetar, dan tetesan air mata keluar dari matanya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Pada saat ini, Xiao Ce dengan ringan meremas tangan kecilnya dengan tangannya. Berdiri di sampingnya, dia berkata dengan suara hangat yang hanya bisa didengar olehnya, Bibi kecil, jangan takut, untuk saat ini, jangan katakan apapun, karena tidak masalah apa yang kamu katakan saat ini. Tidak masalah apakah mereka mempercayai Anda atau tidak. Aku akan selalu percaya pada bibi kecil. Serahkan sisanya padaku. Kekuatannya sangat kecil, dan tubuhnya lemah. Dia tumbuh di bawah perlindungannya yang terus-menerus. Namun justru tubuh lemah inilah yang berdiri di depannya. Ketika dia mengucapkan beberapa kata sederhana ini, pikirannya yang panik, tak berdaya, dan sedingin es dengan cepat dan tak terduga menjadi damai dan hangat. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa kecil mereka, di mana, setiap kali dia diintimidasi, dia akan selalu terbang dari jauh, untuk berdiri di depannya dan, menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai senjata paling kejam, mencegahnya menerima goresan sekecil apapun. Xiao Ce, dia bergumam pelan di dalam hatinya.
Xiao Ce melangkah maju beberapa langkah dan berpura-pura batuk, menarik perhatian semua orang. Dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiao dan 3 teman lainnya yang melakukan perjalanan ke sini dari Sekte Xiao yang jauh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah keponakan Xiao Lingqi, Xiao Ce yang dianggap oleh semua orang tanpa fitur penebusan. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ketua klan tentang bubuk pembuka mendalam yang dicuri dan kemudian dipulihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, kan? Oh, kamu adalah sampah terkenal di kota awan terapung. Xiao Kuangyun dengan acuh tak acuh meliriknya dan mencibir dengan nada menghina, kamu seharusnya tidak berpikir untuk membuat alasan untuk bibi kecilmu, kan? Tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin melihat apa yang bisa Anda ketahui dengan pertanyaan Anda. CR. Xiao Lai, yang wajahnya sudah lama berubah pucat, diucapkan dengan ringan. Respons yang didapatnya berasal dari tangan kanan Xiao Ce di belakang punggungnya, yang mengisyaratkan dia diam. Itu bagus. Xiao Ce mengangguk dan tatapannya beralih ke arah Xiao Yunhai, Tuan Klan. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu tentang bubuk pembuka mendalam. Tidak menunggu jawaban Xiao Yunhai, Xiao Ce sudah mulai bertanya. Pertanyaan pertama, Master Klan, kamu, baik itu pengembangan kekuatan mendalam atau ketabahan mental, adalah yang unggul di antara klan Xiao kami. Terlebih lagi, temperamen Anda stabil dan bijaksana. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi master klan Xiao kami. Hal ini, semua orang di klan Xiao, dan bahkan semua orang di kota awan terapung, semuanya tahu tanpa kecuali. Lalu pertanyaannya, ekskavator ini, oh, itu tidak benar. Dengan watak master klan yang bijaksana, setelah menerima hadiah dari Sekte Xiao, tindakan terbaik adalah menyimpannya di sisimu, karena hanya jika hadiah itu ada di sisimu, itulah yang paling aman, namun Master Klan malah meninggalkannya di rumah obat, yang bisa dikatakan sebagai lokasi paling tidak aman. Bisakah Master Klan menjelaskan hal ini? Xiao Ce, bagaimana apanya? Tetua pertama Xiao Li tiba-tiba berteriak, jangan bilang kamu bermaksud mengatakan bahwa ketua klan telah mencuri bubuk pembuka mendalam sendiri, dan kemudian menyalahkan Xiao Lingqi. Kaulah alasan mengapa Xiao Lingqi mencuri bubuk pembuka mendalam. Jika kamu terus mengoceh omong kosong seperti itu, berhati-hatilah atau kamu akan dihukum bersama jika tidak mundur. Jangan gelisah, penatua pertama. Xiao Ce menggeleng sambil tertawa, tampak tidak berbahaya, dari mana aku bisa berani mempertanyakan ketua klan? Aku hanya menyuarakan kecurigaan dalam hatiku, dan aku yakin, sebagian besar dari kita di sini punya pertanyaan yang sama juga. Banyak dari kita di sini memahami sifat Master Klan dan pasti bingung mengapa Master Klan menangani situasi seperti itu. Tentu saja Master Klan tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan hal rendah dan kotor seperti ini yang bahkan dibenci oleh dunia. Saya yakin Master akan memberikan penjelasan yang sempurna. Apakah saya benar, Master Klan? Orang-orang dari klan Xiao dan para bangsawan kota awan terapung semuanya menatapnya diam-diam. Xiao Ce yang mereka kenal adalah orang yang lemah dan penakut, seseorang yang bahkan takut melakukan kontak dengan orang luar. Namun, dia tidak hanya bisa berbicara terus terang di bawah pengawasan penonton dalam suasana dan situasi tegang ini, ekspresinya bahkan tidak berubah ketika tetua pertama meneriakinya. Xiao Ce dan Xiao Ce yang mereka kenal ini sepertinya menjadi dua orang yang berbeda secara fundamental. Rendah dan kotor yang bahkan dibenci oleh dunia, beberapa kata ini menyebabkan wajah Xiao Yunhai menjadi kram sesaat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Ce, tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu gelisah, tetua pertama, wajar jika Xiao Ce bertanya seperti ini dan seperti yang dia katakan, banyak dari teman kita di sini pasti memiliki pertanyaan yang sama. Sebenarnya,
Saat aku menerima bubuk pembuka mendalam dari Tuan Muda Xiao kemarin, aku memang sudah bersiap untuk menyimpannya di sisiku. Namun, bubuk pembuka yang sangat besar adalah obat bermutu tinggi dari Sekte Xiao yang juga sangat berharga. Semakin tinggi kadar obatnya, semakin mudah efeknya hilang. Dalam kasus ramuan harta karun ini, bahkan jika efeknya menghilang sedikit, itu tetap merupakan kerugian besar. Jika aku harus membawanya bersamaku, ia akan sering bersentuhan dengan energi vital yang tidak murni sehingga meskipun dilindungi oleh kotak Black Deep Ebony, efeknya akan tetap hilang dengan mudah. Itulah alasan mengapa saya menempatkannya di dalam rumah obat. Lagi pula, di rumah sakit, berbagai macam tumbuhan telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, menghasilkan banyak energi obat. Di tempat dengan energi obat yang banyak, energi ramuan tidak akan hilang dengan mudah. Itulah alasannya, energi ramuan tidak akan hilang dengan mudah. Itulah alasannya, energi ramuan tidak akan hilang dengan mudah. Itulah alasannya. Alasan lainnya adalah kami dari klan Xiao selalu serius dalam mematuhi hukum. Aku tidak pernah menyangka akan muncul pencuri rumah tangga, atau bahkan berpikir bahwa dia akan memiliki keberanian untuk mencuri hadiah penting yang dibawakan oleh Sekte Xiao. Tapi apapun alasannya, tetap saja salahku jika bubuk pembuka yang mendalam itu muncul, dicuri. Sehubungan dengan hal ini, saya tidak dapat lepas dari tanggung jawab itu. Saya tidak akan mengeluh jika Tuan Muda Xiao juga menuntut hukuman saya. Xiao Yunhai menghela nafas berat setelah dia selesai berbicara. Penjelasan Xiao Yunhai benar-benar sempurna. Tetua pertama tiba-tiba berteriak sekali lagi, "Xiao Ce, apakah kamu mendengarnya dengan jelas?" Ketua klan meninggalkan bubuk pembuka mendalam di rumah obat karena alasan yang sangat teliti ini dan ingin melindungi potensi bubuk pembuka mendalam. Siapa sangka akan muncul pencuri rumah? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Oh, jadi itu saja. Xiao Ce menganggukkan kepalanya, seolah dia senang dengan penjelasan Xiao Yunhai, bahkan untuk mengetahui keberadaan energi obat, Master Klan sungguh berpengetahuan luas. Lalu, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kebetulan terkait dengan energi obat ini. Xiao Ce menyipitkan matanya dan tertawa kecil sambil melanjutkan, mengenai energi obat, rumah sakit klan Xiao kami telah mengumpulkan berbagai macam tumbuhan selama bertahun-tahun dan jumlahnya memang banyak. Selain itu, ramuan dengan kuantitas tertinggi yang kami miliki adalah rumput jaring tipis, jadi bau energi obatnya haruslah bau amis yang manis milik rumput jaring tipis. Master Klan juga mengetahui bahwa kotak yang berisi bubuk pembuka mendalam terbuat dari Black Mendalam Ebony dan Black Mendalam Ebony sangat baik dalam melindungi efek ramuan agar tidak menghilang ke sekitarnya. Lalu apakah Master mengetahui alasan mengapa Black Mendalam Ebony dapat melindungi efek ramuan? Sebenarnya, alasannya cukup sederhana. Black Mendalam Ebony memiliki kemampuan penyerapan partikel yang sangat kuat, sehingga ketika kekuatan obat di sekitarnya bersentuhan dengan Black Mendalam Ebony, mereka akan terserap, dan akan sulit untuk disebarkan. Setelah permukaan menyerap cukup banyak hingga kapasitas penuh, kekuatan obat masih tidak dapat menyebar bahkan jika ia menginginkannya. Saya yakin siapapun di sini yang memiliki sedikit pengetahuan medis harus memahami teori ini. Cukup banyak orang yang hadir menganggukkan kepala dalam diam. Kemudian, jika kotak kayu hitam mendalam yang berisi bubuk pembuka mendalam ditempatkan di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu, permukaannya pasti akan menyerap energi obat dalam jumlah besar saat berada di dalam rumah sakit. Berdasarkan sifat dari Black Deep Ebony, ia menyerap dengan cepat namun berdifusi dengan lambat. Jadi meskipun sudah dikeluarkan dari rumah sakit, Anda masih dapat mencium energi obat, bahkan setelah 2 hingga 3 hari, bau amis yang manis dari rumput jaring tipis. Setelah kata-kata ini diucapkan, kulit Xiao Yunhai segera berubah sedikit.
Xiao Che telah menghitung secara akurat bahwa Xiao Yunhai tidak akan benar-benar menaruh bubuk pembuka yang mendalam di rumah sakit karena jika bubuk pembuka yang mendalam benar-benar dicuri, dia akan menangis. Dan Xiao Yunhai memang tidak menempatkan bubuk pembuka yang mendalam di rumah sakit. Adapun dokter rumah sakit, Xiao Gu, dia sudah diberitahu tentang hal ini sebelumnya, dan di bawah pencegahan Sekte Xiao Gu tidak berani menolak. Aku ingin tahu apakah ketua klan berani membawa kotak itu, dan mari kita mencium baunya untuk memeriksa apakah bau yang seharusnya ada di sana. Xiao Che berkata sambil terkekeh. Xiao Che, benar saja, kamu masih mencurigai Master Klan, sungguh tidak masuk akal. Sebelum Xiao Yunhai berkata apa-apa, Xiao Li sekali lagi meletus dengan gelisah. Untuk melindungi bibi kecilmu, kamu sebenarnya akan dengan paksa menanyai ketua klan, sungguh konyol. Keterlaluan, klan Xiao kami telah membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun, kenapa kamu tidak mundur? Hehe, tidak perlu gelisah, tetua pertama. Hubungan bibi dan keponakan mereka selalu dekat, upayanya untuk memaafkan dengan cara apapun dapat dimengerti. Selain itu, apa yang dikatakannya juga wajar dan adil. Karena dia ingin tahu apakah ada masalah dengan kotak ini, kami akan membuktikannya padanya. Tapi, bubuk pembuka yang mendalam dan kayu hitam yang mendalam adalah harta yang berharga, bagaimana kita bisa membiarkan siapapun menyentuhnya sesuka mereka? Xiao Yunhai berbalik menghadap Xiao Kuangyun setelah dia selesai berbicara dan dengan hormat melanjutkan. Kalau begitu, bisakah kami menyusahkan Tuan Muda Xiao untuk menjadi saksi? Saya percaya jika itu Tuan Muda Xiao, perkataannya akan meyakinkan masa lebih dari siapapun yang hadir hari ini. Xiao Che diam-diam mencibir tetapi ekspresinya tidak berubah, dan sedikit mengangguk, tentu saja, jika itu Tuan Muda Xiao, dia akan menjadi yang paling bisa dipercaya. Bisakah Tuan Muda Xiao memberi kami kehormatan dengan mencium bau di kotak itu, untuk menghilangkan keraguan di hati saya? Tatapan Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai bertemu. Pada saat yang sama, mereka berdua berpikir bahwa mustahil bagi Xiao Che yang bodoh untuk menyadari bahwa mereka telah bekerja sama sejak awal. Xiao Kuangyun mengangkat kotak di tangannya, tersenyum menghina, dan dengan santai menjawab, kecurigaan ini cukup menarik. Karena itu, saya akan mencium baunya atas nama Anda. Setelah dia mengatakan itu, Xiao Kuangyun mengangkat kotak yang berisi bubuk pembuka mendalam, membawanya ke hidungnya, dan mulai menciumnya dengan sungguh-sungguh. Dia lalu mengernyitkan alisnya dan berbicara, meski baunya tidak menyengat, memang ada bau yang manis namun amis. Dia menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, datanglah dan cium juga tetua pertama, untuk menghindari orang lain curiga bahwa aku berkolaborasi dengan Master Klan Xiao. Bagaimana mungkin seseorang yang berstatus Tuan Muda Xiao mau repot-repot berbohong kepada kita? Tetua pertama Xiao Li segera tersanjung ketika dia berjalan dengan patuh dan mengendus dengan kuat. Dia lalu menganggukkan kepalanya, benar, memang ada baunya yang manis tapi amis. Dia menatap ke seberang ruangan dan meninggikan suaranya, apalagi yang ingin kau katakan, Xiao Che? Tuan Muda Xiao dan Tuan Klan telah memberimu wajah yang luar biasa, jika kamu terus mengganggu tanpa henti, aku secara pribadi akan mengejarmu. Wah, tenanglah tetua pertama. Xiao Che mengibaskan tangannya ke atas dan ke bawah dan ekspresinya menjadi aneh. Tuan Muda Xiao dan tetua pertama tiba-tiba mencium bau amis yang manis, ini, sebenarnya, tadi aku kurang hati-hati dan salah bicara. Tuan Muda Xiao yang berstatus bangsawan, pasti hanya bersentuhan dengan ramuan tingkat tertinggi. Sedangkan untuk ramuan umum seperti rumput jaring tipis, Anda pasti tidak akan repot-repot melihatnya lagi. Master Klan dan tetua pertama dengan sepenuh hati mendedikasikan diri mereka untuk pelatihan dan tidak mencoba-coba pengetahuan medis, dan oleh karena itu tentu saja tidak punya waktu untuk mengunjungi rumah sakit,
jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa bau rumput jaring tipis sebenarnya bukanlah bau amis yang manis, tapi baunya manis dan pahit. Adakah di antara kalian yang tahu bahwa jika kalian masuk ke rumah sakit dan mengendusnya, namun Tuan Muda Xiao dan Penatua pertama mencium bau amis yang manis, ini membuatku tidak dapat memahaminya. Saya ingin tahu apakah ada orang di sini yang dapat membantu saya menjelaskan hal ini kepada saya. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang telah berubah, menjadi sangat cemerlang, sementara di sisi lain, ekspresi Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai, dan tetua pertama Xiao Li langsung menjadi kaku. Meski hanya sesaat, banyak orang dengan jelas melihatnya mengubah. Sementara itu, murid-murid klan Xiao yang sering mengunjungi rumah sakit, akrab dengan bau rumput jaring tipis dan langsung menatap. Jantung banyak orang mulai berdebar kencang. Mereka mulai mencium suasana yang berbeda dari sebelumnya. Xiao Ce, kamu masih tidak mau menutup mulutmu? Bocah, kamu tidak hanya mencoba melindungi Xiao Lingqi dengan sia-sia, kamu masih mempertanyakan Tuan Klan, mempertanyakan Tuan Muda Xiao. Saya melihat Anda sengaja mempermainkan kami, dan terus mengoceh yang tidak masuk akal. Wajah Xiao Li menjadi pucat dan memperlihatkan kilatan tak menyenangkan di matanya. Tuan Muda Xiao, Tuan Klan, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Karena kebenaran dari masalah bubuk pembuka mendalam yang dicuri sudah terungkap, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Xiao Ce, bocah nakal ini, tidak hanya menyebabkan semua kekacauan ini, dia masih berusaha melindungi pelakunya dan menyinggung Tuan Klan dan Tuan Muda Xiao. Dia seharusnya dihukum. Selama seseorang tidak tuli, seseorang dapat dengan jelas mendengar bahwa kata-kata Xiao Li mengandung sedikit penghinaan dalam kemarahannya. Mengenai topik berbau salah, dia sepenuhnya menghindari masalah tersebut dan bahkan tidak memberikan penjelasan sepatah kata pun. Karena Penatua Xiao tidak ingin mendengar omong kosongku, maka aku akan langsung saja. Adapun pertanyaan terakhir saya ingin bertanya kepada teman ini panggilan Xiao Jiu dari Sekte Xiao. Ini seharusnya menjadi pertanyaan yang sangat sederhana dan saya berharap Anda menjawabnya. Jika Anda mampu menjawabnya, maka saya akui bahwa bibi kecil saya memang telah mencuri bubuk pembuka mendalam dan saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bahkan jika kamu ingin menghukum bibi kecilku, atau bahkan menghukumku bersama-sama juga. Tanpa menunggu Xiao Yunhai dan yang lainnya merespons, tatapan Xiao Ce tertuju pada wajah Xiao Jiu yang seperti mayat. Ekspresinya tetap lembut tetapi matanya menjadi sangat tajam, setiap kata terdengar seperti gong kecil. Xiao Jiu, kamu mengatakan bahwa bubuk pembuka yang sangat besar ditemukan di bawah bantal kamar bibi kecilku. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apakah tempat tidur di kamar bibi kecilku menghadap ke timur atau barat? Apa warna bantalnya? Dan apakah bantal diletakkan di ujung selatan atau ujung utara tempat tidur? Ekspresi Xiao Jiu langsung menegang sementara ekspresi Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika kamu masuk ke kamar bibi kecilku dan menemukan bubuk pembuka mendalam di bawah bantalnya, maka pertanyaan itu seharusnya sangat sederhana bagimu. Ayo, beritahu aku jawabanmu, kamu hanya perlu mengatakannya, bibi kecilku dan aku akan melakukannya. Segera mengaku bersalah tanpa sepatah kata pun. Ya, saya rasa Anda, Tuan Muda Xiao, Tuan Klan, dan semua tetua di sini ingin menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan memulai bisnis utama hari ini, bukan? Maka Anda harus segera memberitahu kami. Akan sangat buruk jika menunda waktu tuanmu dan semua orang di sini, katakan. Katakan, apa? Kenapa kamu tidak menjawabku? Bukankah kamu jelas-jelas masuk ke kamar bibi kecilku? Mengapa kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Jangan bilang, kamu bahkan tidak pernah masuk ke kamar bibi kecilku.
Tapi Anda menyatakan bahwa bubuk pembuka mendalam ditemukan di bawah bantal bibi kecil saya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkinkah kamu mengetahui skill legendaris Tousan Mile Chicken Snatching?